Lisa, terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Kalau kalian baru nemuin channel aku, maka aku ucapkan selamat datang. Di channel aku ini, aku biasanya nge-share tentang pengalaman aku membeli rumah pertama, tentang menabung dan juga hidup hemat. Beberapa konten aku juga bakal ada hubungannya sama gaya hidup minimalis dan juga frugal. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang gimana caranya aku tetap bisa menabung meskipun uang pas-pasan, atau ketika ada aja kebutuhan yang nggak disangka, nggak direncanain, dan seolah-olah tuh kayak uang habis terus gitu. Semoga video ini juga bisa ngejawab pertanyaan dari Liz tentang gimana caranya kita bisa menabung ketika ada aja kebutuhan yang tidak terduga. Sebelumnya, kalau kalian ada di rentang usia 25 sampai 35 tahun dan kayaknya susah banget buat bisa mencukupi semua kebutuhan, cicilan, dan bisa tetap menabung, maka kalian nggak sendiri, banyak banget yang sama kayak kita. Kebutuhan tuh rasanya ada aja, datang bertubi-tubi, nggak habis-habis, apalagi di saat pandemi kayak gini. Mungkin di sini kita sharing aja ya kenapa. Kalau menurut aku sendiri, ketika kita memasuki usia 25 tahun dan mulai bekerja, kita tuh udah dituntut untuk bisa mandiri. Udah lepas dari biaya dari orang tua, kita udah nggak dibiayain lagi. Bahkan beberapa orang mungkin akan harus membiayain orang tuanya karena orang tuanya udah memasuki usia pensiun. Habis itu dia harus menikah, menyiapkan biaya nikah, kemudian harus mencukupi kebutuhan keluarga barunya. Habis itu harus mempersiapkan biaya untuk anak, kelahiran, habis itu pendidikan, membeli rumah, membeli kendaraan. Jadi kayaknya semuanya tuh banyak banget. Kita sampai bingung, ini tuh kebutuhan, keinginan, atau apa gitu loh. Dan di usia itu kita juga baru pertama kali ngerasain harus manage uang sendiri. Kalau misalnya sebelumnya kita mungkin punya uang ya lebih untuk ditabung atau untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita udah punya tanggung jawab baru sebagai orang tua atau sebagai laki-laki ya, sebagai pencari nafkah, tanggung jawabnya tuh beda gitu. Nggak bisa kayak cuman sekedar buat nabung aja. Apalagi ketika orang menikah, ya sebaiknya dia harus punya tempat tinggal ya, meskipun mungkin masih sewa atau beli rumah gitu. Dulu aku pikir kalau misalnya kita gajinya tuh 10 juta atau 20 juta atau 30 juta, pasti enak banget ya gitu. Pasti kebutuhan tuh pasti tercukupi dan pasti jadi gampang buat kita. Tapi nyatanya enggak. Bukan karena ini bukan soal gaya hidup aja ya, tapi ternyata ketika penghasilan atau pendapatan kita tuh bertambah, standar kita tuh juga otomatis naik, gaya hidup kita tuh naik gitu. Kenapa? Karena lingkungan kita juga udah berbeda gitu. Teman-teman kita kayak gimana, tempat nongkrong kita di mana, makan kita apa, itu juga pasti berubah. Kita pasti lebih kayak pengen meningkatkan kualitas makanan kita. Habis itu kita juga pasti pengennya punya rumah yang lebih nyaman gitu. Kayak mungkin orang yang gajinya UMR kepikirannya beli rumah subsidi. Tapi ketika dia udah gajinya 10 juta, dia pasti kepikirannya pengen beli rumah yang lebih dekat sama lokasi kerja atau rumah yang lebih nyaman gitu. Jadi sebenarnya standar itu akan selalu bertambah ketika penghasilan kita naik gitu. Apakah ini baik atau enggak? Ya pastinya enggak baik gitu. Tapi untuk beberapa hal, aku menganggap bahwa membeli sesuatu yang sekalian berkualitas itu bisa menjaga kita dari pengeluaran yang lebih banyak. Kayak misalnya kita beli rumah yang kualitasnya bagus, itu kita menghindari resiko untuk harus renovasi lagi. Terus kalau misalnya kita beli rumah yang lokasinya strategis dan dekat sama lokasi kerja, itu kita menghindari kita kelelahan di jalan atau kita harus menghabiskan waktu lebih banyak di perjalanan ketika kita harus ke fasilitas umum atau ke sekolah, ke tempat kerja, kayak gitu. Jadi menurut aku ketika seseorang itu sudah memiliki pendapatan yang lebih tinggi, pasti dia biasanya beban kerjanya juga lebih tinggi. Jadi dia membutuhkan hal-hal untuk mendukung dia dapat bekerja dengan lebih maksimal. Misalnya kalau biasanya dia naik kendaraan umum, pasti dia pengen beli kendaraan pribadi, entah motor atau mobil, biar apa? Biar dia nggak kelelahan di jalan. Jangan sampai badan udah bobrok di kantor, kerja lembur tiap hari, dapat duit banyak tapi nggak bisa nikmatin juga. Kalau menurut aku hal seperti itu wajar. Yang penting bukan buat beli barang-barang yang nggak penting atau ngikutin gaya hidup yang kayak cuma nongkrong, makan, beli barang mewah atau beli baju bermerek gitu. Menurut aku sih yang penting baju itu nyaman, masih enak dipakai, enak dilihat, itu nggak perlulah kalau misalnya harganya terlalu mahal atau mencari merek tertentu. Aku sendiri dalam masa sejak aku kerja sampai sekarang aku udah menikah, ada momen-momen tertentu di mana aku juga punya kesulitan di masalah keuangan gitu. Dalam artian aku udah ngikutin anjuran para financial planner, tapi nyatanya ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak sesuai sama rencana, nggak sesuai sama keinginan. Ketika dana darurat pun juga harus tergerus gitu. Cuman yang perlu jadi perhatian, apakah ini situasi yang berkepanjangan atau situasi yang cuman ya momen tertentu. Misal kayak kemarin keluarga aku ada yang kena COVID, jadinya kita sekeluarga semuanya PCR, itu menghabiskan uang banyak. Habis itu ketika ban mobil itu ada masalah dan harus ganti semuanya. Nah itu kan keluar biaya banyak gitu, secara langsung gitu. Menurut aku sih itu nggak masalah sih, itu resiko. Dan itu ya cobaan lah ya. Tapi kalau ketika kita udah setiap bulan ada
kebutuhan yang tidak terduga, nah kita perlu lihat lagi nih cara kita mengatur keuangan. Lalu harus gimana? Apakah kita nyerah aja pada keadaan atau kita berusaha beradaptasi? Kalau aku akan berusaha beradaptasi dan mencari jalan keluar gimana caranya supaya aku tetap bisa menabung, karena gimana pun juga dana darurat masa depan itu penting. Jadi meskipun cuma dikit, aku berusaha tetap nabung. So, langsung aja ini yang akan aku lakukan ketika aku punya masalah seperti itu. Yang pertama yang aku lakukan adalah cari ilmunya. Jadi kalau kalian lihat video aku sebelumnya, ketika aku dapat masalah keuangan, aku akan cari ilmu sebanyak-banyaknya gimana caranya mengatur keuangan. Dari buku tersebut aku ngerti gimana caranya aku harus mengatur uang, gimana aku harus mengalokasikan uang aku ketika aku mau nabung, gimana caranya aku harus menginvestasikan uang. Jadinya aku bisa menabung dengan tepat, mengalokasikan uang aku dengan tepat. So, kalau kalian belum lihat video aku sebelumnya, sebaiknya kalian juga lihat video rekomendasi buku-buku yang aku pakai buat belajar keuangan. Yang kedua adalah dengan mengutamakan membayar utang konsumtif dulu sebelum kita menabung. Kalau kalian ada utang konsumtif kayak kredit HP, kredit barang-barang elektronik, atau pakai kartu kredit, semisal itu cicilannya nggak 0%, lebih baik kalian utamakan untuk membayar itu dulu. Karena biasanya bunga utang itu lebih tinggi daripada bunga nabung, bunga investasi. Jadi pasti rugi kalau misalnya kalian memilih menabung dulu atau investasi dulu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian ada utang konsumtif, duluin bayar utang konsumtif. Yang ketiga, mendata lagi daftar kebutuhan bulanan. Kalau kalian belum pernah nyobain ngelis daftar kebutuhan bulanan kalian, maka cobain kalian membuat daftar itu. Paling nggak kalian tahu mana yang kebutuhan, mana yang sebenarnya tuh keinginan dan bisa di-cut. Kalau misalnya kita nggak beli itu tuh nggak masalah. Kalau kita tuh nggak pakai itu, kita masih bisa hidup dengan aman dan nyaman. Jadi ya udah di-cut aja. Kalian juga bisa mengganti kebutuhan kalian dengan opsi yang lebih irit, lebih murah. Jadi kalian bisa menghemat. Contohnya kalau misalnya kalian berangkat biasanya naik ojek, kalian coba ganti transportasi lain yang kemungkinan lebih irit, lebih murah. Misalnya naik bus, naik Transjakarta. Kalau misalnya itu lebih murah, ya kenapa enggak? Contoh lain, kalau misalnya kalian biasa makan siang itu beli di kantor misal. Nggak WFH, kalian coba bawa bekal sendiri dari rumah, itu pastinya lebih irit. Atau bisa juga dengan ngurangin konsumsi rokok. Kalau kalian masak sendiri di rumah, kalian coba cari bahan makanan apa yang lebih murah tapi tetap sehat ya pastinya. Jadi kombinasiin aja, ada makan mungkin 1-2 hari kalian makan makanan yang biasa, tapi hari-hari tertentu kalian tuh lebih irit gitu makanannya. Ini adalah cara yang benar-benar aku gunain sendiri sih, jadi benar-benar mengganti bahan makanan sehari-hari. Meal plan aku bikin, ada hari-hari khusus aku bisa makan enak, tapi hari-hari lainnya tuh aku makan kayak cuma telur tahu tempe aja, atau jamur crispy, itu murah banget. Yang keempat, paksain nabung di tempat yang aman. Kalau kalian rekening banknya itu ada mobile bankingnya, biasanya kita bakal gampang banget buat pakai itu. Entah beli ini, beli itu, abis itu nanti kita pengen GoFood, kita pengen pesen ini, pesen itu gampang banget. Kita bahkan belanja pun jadi gampang gitu. Nah, aku menghindari menaruh uang aku di rekening aku yang bisa mobile banking. Jadi kalau sekarang itu aku pilih ke reksadana. Kalau kalian belum pernah belajar tentang reksadana, aku saranin kalian belajar soal reksadana. Aku nggak bakal jelasin panjang lebar soal investasi ya, karena aku bukan ahlinya, jadi aku takut kalau kasih masukan soal ini. Cuman kalau aku sendiri yang aku praktekin, reksadana pasar uang itu paling aman, dalam artian resikonya rendah, kenaikannya tipis-tipis aja, tapi kayak nggak pernah turun. Bunganya itu antara 3-5% per tahun. Ini jauh lebih tinggi daripada bunga bank, karena kalau di bunga bank itu di bawah 1% per tahun. Jadi daripada kita taruh di rekening bank, mendingan aku taruh di reksadana pasar uang. Udah gitu di reksadana itu aku nggak kena biaya administrasi, nggak kena pajak, nggak kena biaya lain-lain lah sama kalau kayak kita di bank. Jadi menurut aku ini lebih aman. Apalagi kalau kita naruh di reksadana itu nggak gampang untuk kita colek-colek gitu. Itu yang paling penting sih gitu. Bisa dicairin tapi kayak waktunya juga butuh bisa 2-3 hari. Ada yang cepet kayak di Tokopedia itu, aku pakai juga di Tokopedia itu bisa langsung cair sih kayaknya. Kayak sehari deh di hari yang sama kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi. Kalau di aplikasi lain itu butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja. So kalau aku mau nabung, aku naruh di reksadana. Karena itu alokasi yang benar-benar kayak susah buat aku pakai colek-colek gitu. Kalian juga bisa naruh di bank lain, misal kalian punya 2 rekening, tapi di offin mobile bankingnya, terus nggak dibawa kartu debitnya, jadi benar-benar buat nabung. Menurut aku ini efektif banget karena aku dulu ngumpulin uang untuk beli apartemen aku itu pakai cara ini. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya tentang gimana aku menabung 100 juta untuk DP rumah.
itu aku pakai cara ini. Jadi aku pakai rekening yang nggak bisa dicolek-colek, nggak bisa mobile banking, nggak bisa di debit, dan cuma bisa ambil uang maksimal 1 juta per hari. Ini sukses banget buat ngatur aku, keinginan aku yang kayak misal tiba-tiba pengen belanja ini itu, atau pengen misal ke mall pengen debit apa, itu nggak bisa, karena rekening yang aku bawa sehari-hari itu isinya tuh nggak banyak gitu. Jadi aku punya 2 rekening, yang satu bener-bener pakai buat nabung, dan yang pakai buat nabung ini yang isinya banyak, yang benar-benar ada isinya. Sedangkan rekening aku yang satunya itu isinya bahkan nggak nyampe 1 juta. Kadang-kadang cuma aku isi berapa ratus ribu aja. Jadi aku aman dari belanja aneh-aneh atau belanja yang berlebihan gitu. Mau mobile banking juga ribet. Yang kelima yaitu nabung dengan nominal kecil tapi setiap hari. Ini adalah opsi terakhir ketika kalian susah banget buat nabung. Bahkan ketika kalian mau nabung, nyukupin kebutuhan aja masih susah gitu. Ada beberapa orang yang mungkin harus menghadapi hal seperti ini. Semoga Allah segera mudahkan rezeki kalian. Tapi kalau bisa, tetaplah menabung meskipun dengan nominal kecil. Misalnya cuma 5.000 atau 10.000 per hari. Kalaupun cuma 2.000 juga nggak apa-apa. Tapi taruh itu di celengan aja sih. Mungkin kayak jadul banget ya pakai celengan atau kotak atau apa, terserah kalian bikin celengan sendiri di rumah. Kalian masukin 2.000, 5.000 atau 10.000 tiap hari. Kalian bisa nabung dulu tiap bulan ke bank di awal bulan. Kalian udah plot dulu misal 200.000 atau 300.000, tapi kalian tetap punya tabungan harian ini. Jadi kalau tahu-tahu kalian butuh mendadak, tiba-tiba kalian butuh apa, yang kalian pakai adalah uang di celengan ini, bukan uang yang ada di bank. Semoga beberapa tips ini bisa membantu kalian. Kalau kalian ada masalah keuangan, semoga Allah segera memberi kalian kemudahan. Kalau kalian harus menjadi tulang punggung untuk keluarga dan harus menghidupi banyak orang, semoga Allah menjadikan itu ladang pahala buat kalian. Tetap sabar, semoga Allah segera membalas kalian dengan rezeki yang berlimpah. Jangan mengeluh, tetap ikhlas. Kadang hitung-hitungan kita itu bisa beda sama hitung-hitungan Allah. Jadi percaya aja kalau kita udah berusaha, bener-bener berusaha ya, bener-bener udah nyari kerja, nyari penghasilan tambahan, tapi ternyata kebutuhan orang yang kita cukupi masih banyak. Semoga Allah memudahkan kalian, semoga Allah memberikan jalan keluar, semoga ini hanya cobaan sementara karena kita lagi diuji aja. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kalau aku ada salah, aku mohon maaf. Aku juga mau ingetin kalau aku ada survei kecil-kecilan, ada rewardnya meskipun nggak banyak. Ya semoga bisa jadi hiburan lah. Rulesnya ada di video aku sebelumnya, yang ini. Aku juga bakal kasih infonya gimana cara ikutnya di description box. Kalau kalian mau ikutin surveinya, aku bakal makasih banget karena bakal membantu aku buat semakin memperbaiki kualitas video-video aku. Kalau aku salah, aku mohon maaf. Kalau kalian ada tambahan, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!